Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sulasri di sini. Nah, sekali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Microsoft Word. Nah, setelah sebelumnya kita menjelaskan atau mengetahui fitur-fitur dasar mengenai Microsoft Word, sekarang kita lanjut penjelasan sedikit mengulas mengenai menu-menu yang ada atau yang terdapat pada Microsoft Word. Yang pertama di sini ada menu Home. Nah, menu Home, di dalamnya ini ada grup ribbon-nya, yaitu ada clipboard ya. Ada clipboard, di mana clipboard ini kalau di sini ada 1 2 3 4, ada 4. Ada cut, ada copy, ada paste, ada format painter. Nah, fungsinya kalau copy untuk mengcopy atau menyalin ya. Kalau cut untuk memindahkan atau memotong. Kemudian ada paste untuk menempelkan ya. Nah, ini mungkin sudah sering digunakan oleh kita semua ya. Kalau tidak hanya di Microsoft Word, mungkin kalau fungsi dari copy paste dari cut itu sudah sering digunakan. Nah, kemudian di sini kalau di ujung menu di sini ada clipboard. Nah, di sini sama juga akan menampilkan clipboard yang perintahnya sama dengan di menu di atas. Jadi sama saja ketika kita memilih panah kecil yang ini ataupun yang di sini itu sama saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada grup ribbon yang namanya font. Di sini font atau tulisan ya. Tulisan yaitu digunakan untuk memilih jenis huruf atau ukuran huruf atau warna huruf. Nah, ini memakai editingnya di font. Ini ada Calibri Body. Ini adalah jenis huruf yang defaultnya atau bawaannya. Nah, ketika kita klik di sini ada banyak sekali jenis hurufnya yang bisa kita pilih, yang bisa kita gunakan. Banyak sekali. Saya sampai saat ini belum tahu ya, belum pernah menghitung berapa jumlah hurufnya di sini. Yang pasti ini banyak ya. Nah, kemudian di sini ada angka 11. Ini adalah font size atau ukuran hurufnya. Jadi ukuran huruf defaultnya itu adalah ukuran 11. Kita bisa klik di sini yang tanda panah kecil. Nah, di sini yang paling kecil itu 8 ya. 8 sampai yang 72. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menggunakan ukuran tetapi yang tidak ada di sini? Misalkan kita mau ukuran hurufnya adalah 20. Oh, 20 ada ya? Atau misalkan 25 bagaimana? Nah, di sini kita bisa mengetiknya, bisa ukuran 25. Seperti itu, kemudian bisa di enter. Nah, gitu. Maka otomatis ini si kursor ini untuk di lembar kerjanya itu akan berubah ya. Nah, jadi otomatis ketika sudah menentukan font size-nya ke ukuran 25, otomatis kalau baru mau memulai ini akan otomatis membesar gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah ada hurufnya, kita tinggal di blok saja, kemudian diklik hurufnya, font size-nya maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada increase font size. Increase font size ini sama halnya seperti tadi, ini untuk memperbesar huruf
Nah, ini akan otomatis ketika kita klik ini increase font size, maka otomatis si ukuran huruf ini akan berubah, akan semakin membesar ya. Sebaliknya, di sebelahnya ini ada decrease font size. Ini adalah untuk memperkecil huruf. Sama, ketika klik juga akan memperkecil ya. Nah, sebagai tambahan, ketika kita menyorot menu-menu ini, nah di situ akan tampil ya, akan tampil namanya increase font size. Nah, seperti ini, yang ini decrease font size. Kemudian di dalam kurung itu ada CTRL plus shift plus kurang dari gitu ya. Kalau yang ini lebih dari. Nah, itu adalah fungsi yang bisa kita pakai, tombol kombinasi yang bisa kita pakai di keyboard. Selain kita bisa mengklik di sini pakai keyboard pun bisa. Caranya dengan yang itu sudah ditampilkan tadi. Yang tersorot yang ditampilkan di sana ada CTRL, shift sama kurung lebih dari berarti ya. Nah, itu untuk mempermudah. Sama halnya. Untuk mempermudah, nah itu untuk mempermudah ketika mau menggunakan keyboard. Nah, kemudian di sebelahnya lagi di sini ada cengkes. Nah, kalau cengkes ini adalah untuk hurufnya apakah mau kapital, ataukah mau campuran, ataukah hurufnya mau kecil semua. Nah, ataukah mau toggle case. Di sini ada nama-namanya. Ada sentence case, berarti huruf S-nya yang besar di depan seperti ini. Kalau lower case berarti huruf kecil semua. Kalau sentence case tadi berarti huruf besarnya hanya di awal saja. Kalau lower case itu huruf besar, huruf kecil semua. Nah, ini di sebelahnya ada yang namanya cengkes ya. Ketika kita klik di sini ada 5 menu. Yang pertama ada sentence case, di mana sentence case ini adalah untuk ukuran, untuk jenis huruf di mana kita mau menggunakan huruf kapital di depan saja, di depan kalimat ya, di depan paragraf misalkan. Kemudian lower case. Nah, kalau lower case ini huruf kecil semua. Kalau upper case itu huruf besar semua ya, kebalikan dari lower case. Kemudian ada capitalize each word. Itu setiap kalimat menggunakan huruf besar di awalnya. Kemudian ada toggle case. Kalau toggle case sebaliknya, huruf kecil di awal kalimatnya atau di awal kata ya. Ini sudah dengan contohnya ya, sudah dengan contoh penggunaannya. Kemudian kita lanjut ke pinggirnya lagi. Ini ada clear or all formatting. Di sini maksudnya clear all formatting ini semua yang sudah kita edit misalkan mau dihapus, nah mau dinormalkan kembali. Nah, kita memakai ini aja, clear all formatting. Kemudian kita lanjut lagi ke baris yang kedua. Di sini ada huruf B, tapi tebal ya. Simbolnya itu adalah bold. Atau kalau kombinasi keyboard bisa menggunakan CTRL B. Ctrl B itu bold, mempertebal huruf atau kalimat ya. Kemudian di pinggirnya lagi itu ada italic. Kombinasi tombolnya kita bisa menggunakan CTRL I. Nah, ini untuk memiringkan huruf atau kalimat atau teks ya. Misalkan kalau di surat atau di sebuah makalah, nah itu biasanya kalau bahasa Inggris dimiringkan ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, nah terus ada kalimat bahasa Inggris. Nah, biasanya kalimat bahasa Inggris itu posisinya harus miring ya.
Kemudian kita lanjut ke pinggirnya, ini ada underline atau CTRL-U. Underline ini adalah menggarisbawahi. Ini untuk menggarisbawahi huruf atau kalimat. Kemudian kita lanjut ke pinggirnya, ada strike through. Strike through ini adalah untuk mencoret sebuah kata atau kalimat. Mencoret seperti yang dicontoh itu, dicoret di sebelah tengah ya. Kemudian ini ada subscript. Subscript ini biasanya digunakan kalau misalkan di matematik, ya di matematika, atau mungkin banyaklah di kimia mungkin ya. Di kimia itu ada kandungan-kandungan kimia. Nah, bisa mungkin menggunakan ini. Kemudian di pinggirnya lagi ada superscript. Nah, superscript ini kalimat tetapi ada angka 2-nya ya. Angka 2-nya di atas. Nah, mungkin ini untuk contoh matematika juga masih masuk ya. Misalkan untuk luas sebuah balok atau sebuah kubus ya, menggunakan misal sentimeter perseginya gitu. Kemudian ini ada text effects and typography. Ini adalah untuk memberikan efek atau untuk supaya unik gitu, supaya unik hurufnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian di bawahnya juga masih banyak, ketika kita diklik di sini akan muncul ini seperti ada black, text color, satu shadow ya, cuman satu warna. Kemudian di sini ada ini berapa, 2 warna mungkin ya, dan gabungan-gabungan warna yang lain mungkin di sini bisa divariasikan ya. Kemudian di bawahnya juga ada outline. Outline itu berarti garis pinggirnya mau warna apa. Kemudian ada shadownya mau warna apa. Kemudian reflection ya. Kemudian glow. Kemudian number style. Kemudian ligature. Kemudian stylistic set. Nah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali menu-menunya yang bisa digunakan. Kemudian di pinggirnya lagi ini ada text highlight color. Nah, text highlight color ini adalah berfungsi untuk memberikan warna ke dalam teks atau kalimat ya, seperti stabilo gitu. Seperti kita kalau di kertas gitu, di stabilo, dikasih stabilo, ya, contohnya seperti kita memberikan stabilo pada suatu kalimat ya, seperti itu. Kemudian di sini ada font color. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau ini text highlight color itu bukan hanya teksnya saja yang berwarna, tetapi dengan kertasnya. Jadi bentuknya akan persegi 4 gitu. Maksudnya akan sama gitu pewarnaannya. Nanti kita contohkan ya. Nah, untuk kalau yang ini font color ini hanya tulisannya saja yang berwarna gitu. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin lebih enak kalau kita contohkan ya. Baik, kita sambil mencontohkan saja ya. Saya akan copy paste saja contohnya ya. Saya akan cari sebuah cerita di internet saja biar gampang ya. Nah, di sini saya mencari cerita rakyat. Ini di websitenya detik.com ya. Di sini ada Malin Kundang. Saya akan copy paste ini semua sampai sini.
kemudian saya salin, kemudian paste ke sini. Nah, seperti ini. Biarkan saja seperti ini. Nah, tadi baru kita sampai font ya. Sampai font. Nah, yang pertama tadi untuk copy paste mungkin sudah bisa itu ya, sudah bisa dilihat tadi copy paste kita dari website. Sama kalau misalkan saya blok ini, Ctrl C saya atau disalin, klik kanan copy, kemudian di sini di bawah saya pastekan lagi. Ini pastenya banyak ya, ada yang keep searching, ada yang merge formatting, ada yang picture, ada yang keep text only, hanya teks saja. Itu bebas mau yang mana ya, sesuai dengan keinginannya. Saya yang biasa saja. Nah, ini sama ya dengan yang tadi yang diblok di sini. Itu copy paste. Kalau cut gimana? Kalau cut berarti diblok, cut. Nah, berarti akan hilang. Jadi memotong atau memindahkan ya. Atau kalau semuanya mau di-cut gimana? Tidak apa-apa, boleh saja, itu mah sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita mau mengembalikan yang barusan di-cut, kehapus gitu ya. Nah, di sini ada undo cut. Tinggal diklik saja. Nah, kemudian kalau mau diklik lagi, maka yang ini, yang tadi kembali lagi. Atau kalau pakai kombinasi keyboard, kita tinggal Ctrl plus Z ya, Ctrl Z ya, kita bisa mengembalikannya, sama dengan undo ya fungsinya. Kemudian nah kita ke jenis huruf yang tadi. Misalkan di sini saya akan merubah hurufnya ya, fontnya akan saya rubah. Cara yang pertama yang saya lakukan adalah di sini kita blok. Kita pilih misalkan teks atau kalimat mana saja yang mau kita ubah. Nah, di sini saya akan merubah ukuran huruf atau jenis huruf dan juga jenis huruf ya. Jenis huruf. Nah, langkah pertama adalah karena ini copy paste tadi ya. Jadi saya pilih di blok dulu ya, di blok dulu kalimat mana atau kata mana yang mau dirubah hurufnya. Misal di sini yang judul ini saya rubah jenis hurufnya ke ke Arial Black. Nah, tinggal diblok saja, kemudian dipilih jenis hurufnya. Kemudian ukuran hurufnya saya akan buatkan yang lebih besar. Misalkan saya mau ukuran yang lebih besar, mau ukuran 25. Tapi karena di sini tidak ada ukuran 25, saya di sini diketik saja 25, kemudian di enter. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya ini semuanya saya blok. Nah, kenapa ini jenis hurufnya kosong? Karena ini adalah teks yang kita blok tadi, jenis hurufnya itu berbeda-beda. Atau ya berbeda-beda, jadi nggak kebaca di sininya, jadi nggak tampil. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah, kita pilih saja kita mau pilih yang mana jenis hurufnya. Misal di sini saya akan memilih ini, bebas saja ya,
Nah, ini merubah huruf, merubah huruf. Kalau ukurannya saya biarkan saja ukuran 11. Nah, kemudian contoh yang lain yang ini, yang tadi saya blok. Ini sama ya, memperbesar. Nah, memperbesar huruf. Kemudian ini juga memperkecil huruf, ukuran huruf. Nah, kemudian ini kita praktekkan yang tadi cengkes. Yang cengkes, kita blok juga yang ini. Coba cengkes ini sentence case. Sentence case berarti cuman P-nya aja yang di awal ya. Pada zaman dahulu yang ini, yang di awal paragraf aja yang P-nya. Kemudian kalau kita blok, yang pertama yang ini ya, kita pilih sentence case. Sentence case. Nah, berarti sampai ke titik atau awal kalimat ini hurufnya besar. Ketika ketemu lagi titik, maka awalnya itu jadi besar lagi ya. Jadi ini pada awal kalimat yang memang wajar gitu ya, yang wajar, yang memang aturannya memang seperti itu. Setelah titik, setelah tanda titik baru huruf besar. Kemudian kalau yang selanjutnya yang ini, kemudian yang ini lower case. Nah, lower case ini setelah titik jadi semuanya tidak ada yang hurufnya tidak ada yang kapital ya. Jadi semuanya hurufnya kecil. Kalau misalkan kita yang uppercase gimana? Nah, kalau yang uppercase semuanya huruf kapital. Ya, kemudian capitalize each word. Nah, berarti setiap kalimat, setiap kata itu awalannya huruf besar. Kemudian kalau yang ini toggle case, maka pada awal kata itu semuanya huruf kecil. Nah, kita kembalikan lagi ke awal ya, kita ke sentence case. Nah, kalau ke sentence case itu kembali lagi. Yang ini, yang ini kenapa ya? Tidak huruf besar P-nya. Tidak ada apa-apa. Berarti ini memang harusnya setelah titik maka ukuran atau hurufnya jadi kapital ya. Nah, mungkin seperti itu untuk contoh cengkes ya. Kemudian yang ini adalah tadi clear all formatting. Jadi kalau misalkan kita blok clear all formatting, nah ini akan ke defaultnya, di mana ukurannya 11, kemudian hurufnya jadi Calibri body. Nah, sedangkan tadi kita sudah merubahnya jadi Bookman old style, ukurannya memang 11. Nah, jadi kalau menggunakan ini, menggunakan clear all formatting, maka semua yang hasil pengeditan tadi itu akan hilang dan kembali ke default. Nah, kemudian yang ini bold, ini itu untuk menebalkan huruf ya. Seperti ini. Kisah Putri Ular itu kan lebih tebal, hitamnya lebih tebal, lebih pekat gitu lah. Tapi kenapa ini boldnya tidak aktif? Karena kalau yang ini memang jenis hurufnya juga sudah Arial Black. Nah, sudah seperti ini, memang contohnya seperti ini. Beda lagi kalau misalkan saya mau ngeblok satu yang ini, yang raja. Saya blok, kemudian saya aktifkan boldnya. Nah, maka akan lebih hitam kan? Lebih lebih terlihat daripada yang lain gitu. Gitu ya. Itu caranya, tinggal diklik saja atau klik kanan juga tadi bisa ya. Klik kanan atau tuh sudah muncul di sini, tinggal klik aja bold. Sama, fungsinya sama. Ini untuk mempermudah ya, mempermudah supaya enggak jauh-jauh ke sini, ke atas, berarti tinggal itu aja yang barusan setelah kita blok akan muncul sendiri. Nah, gitu. Kemudian yang underline juga sama seperti itu ya. Misal saya di sini yang rombongan akan saya underline, yang di sini aja makanya ya, atau italic. Yang underline dulu, di garis bawahi. Nah,
tinggal klik saja, maka yang rombongan akan digarisbawahi. Bisa nggak kalau misalkan satu paragraf? Bisa saja, bagaimana kita tergantung ngebloknya, memilih hurufnya, tinggal diblok aja semua, pilih aja underline gitu. Kemudian kalau ini mau di italic, mau dimiringkan, bisa nggak? Tinggal diblok aja, kemudian pilih italic, diklik. Kalau misalkan mau dibiasakan lagi, gimana? Tinggal klik aja ini italicnya lagi, maka tidak akan miring lagi hurufnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa gak kalau misalkan yang italic yang ini di underline? Bisa saja, tinggal di blok aja kemudian di underline. Nah, bisa. Kalau di bold yang ini bisa nggak? Atau salah satu aja, atau sedikit beberapa kalimat, beberapa kata, tinggal di blok. Nah, bisa ya. Jadi memang satu kata atau satu kalimat itu bisa beberapa format ya, bisa beberapa format. Kemudian kita contohkan juga yang ini, yang strike through ya. Nah, misal saya di sini yang ular ini, nah, saya coret. Nah, kisah putri ular, tapi ularnya dicoret jadi kisah putri. Seperti itu ya contohnya. Kemudian ini ada yang subscribe. Nah, kalau yang subscribe, bisakah kita contohkan di sini subscribe? Jadi angka 2, kemudian harusnya kalau yang di bawah apa ya contohnya ya? Oh, seperti catatan kaki ya. Seperti catatan kaki. Oke, kita contohkan. Yang ini kisah putri ular, bisa diblok kemudian di sini. Nah, jadi kecil banget kan ya tulisannya. Bisa caranya seperti itu, diblok dulu, kemudian dikasih kalimat. Nah, kalau yang ini kan kalimatnya, yang ini, yang tulisan kalimat ini adalah huruf biasa ya. Yang ini, yang kisah putri ular, yang barusan ini adalah ininya apa? Subscribe-nya. Subscribe. Gitu ya. Mungkin menurut saya itu sudah paham ya. Kemudian yang ini juga sama, superscript. Kalau misal di sini saya tulis mohon maaf, ini masih aktif ya. Oh, sekarang sudah enggak. Misal sentimeter persegi. Tinggal diklik, kemudian pilih angka 2-nya. Saya ulangi, sentimeter gitu mungkin ya. Kemudian saya pilih ininya, apa namanya, superscriptnya, kemudian saya ketik angka 2 atau sentimeter kubik. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu lebih ke tulisan matematika, yang di matematika, atau mungkin di kimia ya, yang di rumus-rumus banyak. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang lain. Ini ada tadi text effect. Nah, text effect ini adalah untuk variasi. Variasi bolehlah kita coba-coba saja ya. Kita coba-coba saja, kita pilih. Nah, ini seperti ini. Kalau ini seperti ini. Nah, ini adalah yang bawaannya di sini yang sudah tersedia. Kita tinggal pilih-pilih saja. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau memberikan text effect itu kemauan kita sendiri? Boleh saja. Tinggal kita pilih di sini outline-nya mau warna apa. Di sini misal mau warna hijau outline-nya. Kemudian kita pilih lagi shadow-nya mau warna apa, inner-nya mau bagaimana. Shadow-nya kan kalau yang ini lebih yang ini lebih ke bawah ya. Nah, macam-macam lah. Ini di sini banyak. Di sini juga ada. Nah, kalau yang ini mungkin lebih cocok
di judul. Untuk teks efeknya ya, mungkin seperti ini. Yang ini kita kembalikan lagi, kita contoh ini outline-nya saya mau pilih yang biru misalkan. Outline berarti, nah yang dimaksud outline ini adalah garis-garis pinggir. Kemudian shadow, ini shadow itu, nah seperti ini shadow, jadi ada bayangan-bayangan di belakangnya ya. Kemudian kita mau pilih lagi reflection, yang ini. Nah ini jadi di bawahnya ada, nah banyak sekali ya. Nah contohnya seperti itu. Itu contoh sedikitnya ya, silahkan kalau mau belajar coba-coba saja, dicobain satu-satu, ini hasilnya begini, yang ini hasilnya begitu gitu, jadi kita tahu gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ke ini text high color. Nah kalau text high color yang telah kita tadi bahas, mungkin kalau dipraktekkan ini lebih paham ya. Saya mau blok ini, kemudian saya pilih highlight color, ini seperti ini kan, seperti stabilo. Beda lagi kalau misalkan saya yang ini, yang bawahnya saya blok lagi, kemudian saya pilih ini warnanya, saya mau warna kuning. Nah beda kan dengan yang atas. Kalau di atas teksnya itu tetap hitam, jadi pinggir-pinggirnya itu yang berwarna kuning. Nah sedangkan kalau yang di bawah ini teksnya yang berwarna kuning. Kemudian kita lanjut ke paragraf ya. Nah kalau paragraf ini, nah paragraf di sini ada penomoran. Kalau di sini ada penomoran seperti simbol ya, maaf, ini simbol, ke yang pinggirnya itu penomoran. Bisa misalkan di sini kalau mau langsung bisa saja, kita tinggal misalkan kita mau pakai penomoran dari angka 1 ya, bisa tinggal klik angka 1 begini, diketik pakai titik ya, kemudian spasi. Nah kalau muncul seperti ini sudah otomatis nomor ya, jadi ininya udah aktif, numberingnya udah aktif. Misal saya di sini akan mengetik buah-buahan, yang pertama jambu, kemudian jeruk, kemudian semangka, kemudian enter. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 udah otomatis, tidak usah mengetik lagi angka 2, angka 3, angka 4, ini udah otomatis. Nah, ketika ketik enter udah otomatis begitu. Nah kalau misalkan ini angka 1, 2, 3 nya akan mau dirubah tapi pakai huruf, gampang saja, tinggal kita blok. Kalau ngeblok ini, kalau ininya otomatis numberingnya, maka ngebloknya seperti ini ya, angkanya tidak akan ikut ke blok, tapi akan otomatis. Kita rubah saja di sini. Misal yang pertama kita mau pakai simbol, tinggal dipilih saja simbol yang di sini. Nah, maka akan otomatis di bawahnya hilang ya, angka-angkanya akan berganti dengan simbol. Bagaimana kalau misalkan mau pakai simbol yang lain? Di sini ada. Nah, ini masih sama dengan yang numbering ya. Jadi posisinya. Nah, posisinya gitu ya. Begini. Ini untuk simbol. Ini untuk numbering yang tadi. Kita tinggal blok aja. Kemudian kita pilih, barusan kan simbol. Saya mau pilih ABC yang besar. Nah, maka akan otomatis yang simbol tadi berubah jadi numberingnya pakai ABCDE. Nah seperti itu. Kalau yang ini fungsinya untuk apa? Multi level list. Nah kalau misalkan dari angka 1 ini di bawahnya ada A, ada I lagi, jadi namanya apa? Beranak gitu ya, beranak. Nah bisa pakai yang ini. Saya yakin kalau yang di sini udah tahu lah, sudah pernah memakainya gitu ya. Nah kemudian yang ini namanya decrease indent. Kita coba saja ya. Decrease indent itu untuk apa sih? Kita blok di sini. Kemudian ini decrease indent ini kita aktifkan. Ada pengaruhnya enggak?
atau di sini pengaruhnya apa? Nah, jadi ini adalah untuk posisi ya. Ini untuk posisi kalimatnya, katanya. Sebuah paragraf posisinya ini. Move your paragraph closer to the margin. Ini untuk supaya keluar dari margin gitu ya. Kalau yang ini increase indent, sebaliknya ya, memindahkan paragraf dari margin. Ini dari margin, yang ini ke margin. Gitu. Nah, untuk kita coba saja. Nah, ini ya. Jadi untuk menggeser sebetulnya ya. Untuk menggeserkan sebuah paragraf atau kalimat atau kata. Bisa pakai itu. Kemudian ini adalah untuk sort. Ini untuk mengurutkan. Kalau ini untuk mengurutkan dari huruf A sampai ke Z. Bisa gak kalau kita ini blok, ini diurutkan oleh kita. Paragraf tipenya tag ascending. Kita pilih oke aja. Nah, kan otomatis ya. Sebelumnya ini adalah jambu, jeruk, semangka, melon, salak yang terakhir. Ketika kita pilih ini sort, kemudian klik oke, maka yang terakhir jadi semangka. Jadi urutan abjadnya berurutan ya dari A sampai Z. Jadi semangka yang terakhir. Nah, kemudian kita ke sini ya. Oh, satu lagi mohon maaf. Ini ada show atau hide. Show or hide. Nah, ini apa fungsinya? Nah, misalkan di sini saya ngeblok yang ini. Saya pilih ini, show or hide. Nah, akan muncul tanda-tanda seperti ini. Ini apa tandanya? Itu adalah tanda enter. Ketika di sini saya pilih enter, nah maka akan otomatis ada tanda enter. Jadi ketahuan yang di enter itu yang mana saja. Gitu. Jadi ini fungsinya banyak dari hasil copy paste seperti saya tadi copy paste dari website ya. Ketika di copy paste ke Microsoft Word itu terutama dari yang formatnya PDF di copy paste ke Word itu banyak sekali yang di enter. Kalau yang di PDF-nya itu mungkin sebenarnya sebelumnya itu tidak di enter ya, tapi ketika jadi PDF kemudian di copy paste ke Word itu semuanya jadi enter gitu. Mungkin untuk menghilangkan itu ya. Kemudian di sini ada tanda apa seperti titik. Nah, ini adalah tandanya kita memakai spasi, satu spasi ya. Kalau misalkan saya pilih di sini saya kasih spasi lagi, nah otomatis akan menjadi 2. Berarti ini memakai 2 spasi. Seperti itu ya. Nah, saya hilangkan lagi ininya. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang di bawahnya. Nah, kalau paragraf yang di bawahnya ini mungkin tidak asing lagi ya. Di sini ada allegiance left, ini ada center, yang ini ada allegiance right, yang ini ada justify. Apa kalau yang ini pasti allegiance left, ini adalah rata kiri. Sebaliknya yang ini allegiance right adalah rata kanan. Kemudian yang tengah ini adalah rata tengah, jadi tengah-tengah ini. Kemudian kalau yang ini adalah rata kanan dan rata kiri. Nah, sudah bisa membedakan ya. Saya sudah yakin pasti semuanya sudah mengerti. Nah, kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Ini adalah untuk menggunakan baris, garis atau spasi ya, rata-rata spasi. Saya kembalikan lagi ini semua ke rata kiri. Yang ini aja. Ini berarti formatnya memang dari tadi yang saya katakan ya, dari website itu formatnya sama, jadi semuanya nyatu gitu. Jadi harusnya tadi copy paste-nya itu hanya teksnya saja, tidak dengan formatnya. Gitu, mungkin nanti kalian akan lebih paham ketika kalian praktek sendiri ya. Nah, kita biarkan seperti ini saja ya. Kita lanjut ke line and paragraph spacing. Ini gunanya untuk spasi antar baris. Saya pilih yang ini. Saya pilih 1,0. Ini 1,1
1,15 maaf, kemudian 1,5. Nah, ini adalah untuk spasi antar baris, renggangnya mau seperti apa. Saya yakin ini sudah paham ya. Kemudian kita lanjut ke shading. Nah, shading ini untuk apa sih? Shading, coba kita praktekkan yang di bawah. Shading, saya blok yang ini. Shading, saya pilih yang warna kuning. Nah, kalau pilih satu baris, nah ini fungsinya hampir sama dengan ini ya, dengan yang ada di grup ribbon font. Ini text high color ya, fungsinya hampir sama dengan shading hampir sama fungsinya dengan text highlight color gitu ya. Nah, kemudian lanjut kita ke border. Nah, ini adalah penggunaan untuk untuk tabel ya. Mungkin kalau untuk border nanti saya akan jelaskan di penjelasan yang selanjutnya ya. Jadi ini kita skip dulu. Kemudian ini untuk style ya. Lanjut ke style, ini ada normal, ada no spacing, heading 1, heading 2. Kita langsung praktekkan saja. Dari sini ya, saya blok. Ini normal loh pilihannya. Kalau dipilih no spacing, nah maka akan seperti ini. Lebih ke lebih sama ke ini. Lebih sama fungsinya dengan clear all formatting. Jadi kalau no spacing itu akan kembali ke teks defaultnya bawaannya ya. Itu untuk no spacing. Kalau heading 1, nah, heading 1 seperti ini, heading 2 seperti ini. Lebih ke format dokumen mungkin ya. Format dokumen kita akan memakai yang mana. Nah, tapi ini lebih simpel, maksudnya lebih simpel, tidak usah satu-satu, tidak usah memilih jenis hurufnya, tidak usah memilih ukuran hurufnya, tetapi ini sudah disediakan di sini ya, atau mau memilih grid sendiri di sini stylenya mau seperti apa. Nah, kalau untuk saya pribadi yang di grup ribbon style ini memang jarang digunakan gitu. Karena ya kalau saya pribadi sih lebih memilih membuat style sendiri dengan menggunakan ini gitu. Fitur yang ada di menu font, grup ribbon font, paragraf gitu. Jadi memang yang di style ini jarang digunakan. Oke, kita lanjut ke editing. Di sana ada find. Find ini temukan gitu ya. Temukan. Misal di sini kita akan mencari kata, sebuah kata. Nah, ketika klik maka akan muncul di sini navigasi. Kita akan mencari kata ular. Nah, kata ular di sini dikatakan ada 5 yang ditemukan kata ular. Yang pertama ini, yang kedua ini, 3, 4, 5. Sudah jelas di sini sudah ada. Begitupun di dokumen yang kita buat, kata ularnya itu di blok dengan memakai warna atau blok yang memang bisa dilihat. Nah, seperti ini. Coba kita hitung. Ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah untuk menu find, fungsinya seperti itu ya. Kemudian replace, apa bedanya dengan replace? Ini untuk mengganti kalau replace. Contoh, kita klik menu replace-nya, maka akan muncul ini, replace. Kenapa ini muncul kata ular? Karena yang find ini sama menunya di sini, bisa di sini juga gitu. Nah, kita di menu replace ya. Misalnya saya akan mengganti kata ular yang tadi yang sudah kita find dengan kata Python. Seperti ini. Kemudian replace all. Nah, maka all done, we made 5 replacement. Jadi 5 kata ular yang tadi diganti katanya dengan Python. Oke, kita buktikan. Kita find lagi. Kemudian yang ular kita ganti dengan kata Python. Nah,
masih di sini ya. Putri, tadinya kisah putri ular menjadi kisah putri python. Kemudian ini juga sama, ini yang 3, ini juga sama, ini juga yang awal ya, 1 2 3 4 5 ya, betul, berarti 5. Udah 5. Jadi yang ular tadi diganti dengan kata python itu ya. Kemudian kalau select ini sama kayak ngeblok ya, itu ngeblok, mau milih objek mau yang mana aja gitu kan ya. Apa fungsinya dengan ngeblok, kemudian mau memilih kata yang mana aja itu sama. Tapi ini kalau misalkan mungkin kalau misalkan apa ya, ingin lebih cepat mungkin ya, tapi kalau menurut saya lebih cepat memakai mouse ya daripada menggunakan ini menu yang ini. Nah, seperti itulah itu yang ada di menu home. Mungkin penjelasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Itu baru menu home ya. Nanti kita akan lanjut di penjelasan berikutnya di menu insert, design, layout, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.